Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya coba membahas, menganalisa terkait dinamika politik di Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar. Seperti apa dinamika perpolitikan di Sulawesi Barat? Salah satu provinsi yang masih tergolong sangat muda, tetapi dinamika politiknya cukup kencang dan cukup menarik untuk sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO perlu menganalisa bersama dengan saya, Suadi Idris Amir. Dalam pantauan kami di PT IPI, di Pilgub Sulawesi Barat ini ada potensi 4 pasangan yang akan mewarnai perhelatan kontestasi pemilihan gubernur Sulawesi Barat. Dari gambaran yang IPI coba kumpulkan terkait peta politik di sana, ada 4 yang sudah masing-masing muncul dengan pasangannya. Yang pertama tentu petahana, mantan Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 yang berakhir di 2022 lalu, yaitu Alibal Masdar. Alibal Masdar ini kelihatannya akan mengendarai Partai Golkar dan Partai Gerindra dengan berpasangan dengan Arwan. Arwan ini anak dari Bupati Mamuju Tengah, Arwan Aras, yang notabene tentu adalah kader Golkar. Kemudian yang menjadi pesaing atau lawan kuat dari ABM 2017 lalu, yaitu Bapak Dr. Suhardi Duka, SDK, yang berhasil membujuk salah satu pesaing di 2018 lalu yang juga adalah calon gubernur di 2017 lalu, yaitu JSM, Jenderal Salim Mengga. SDK berhasil meyakinkan Jenderal Salim Mengga untuk berpaket di Pilgub Sulbar. Kemudian ada nama Prof. Husain Sam, mantan Rektor Universitas Negeri Makassar, yang secara mengejutkan menggandeng mantan wakil gubernur dari ABM 2017-2022, Ibu Eni Anggriani, istri mantan gubernur Sulawesi Barat, Pak Anwar Adnan Saleh. Dan kalau benar paket keempat ini adalah mantan Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, yang tentu kita semua tahu dia adalah adik kandung dari Alibal Masdar. Yang di sini kalau tidak keliru dia akan berpasangan dengan Hasanuddin Sokong. Nah, ini yang menarik karena majunya Andi Ibrahim Masdar ini tentu akan sedikit bahkan berpotensi sangat merugikan pasangan ABM Arwan, terkhusus ABM-nya itu sendiri, yang tentunya dia harus berbagi suara di basis yang seharusnya bisa dikuasai oleh ABM, yang dikuasai ABM di Pilgub 2017 lalu, yaitu Polewali Mandar. Polewali Mandar ini dengan DPT
yang hampir 300.000 kalau tidak salah, atau DPT terbesar di Provinsi Sulawesi Barat, yang hanya satu kabupaten ini sama dengan 4 kabupaten di 5 kabupaten lainnya, itu harus terbelah suara di sana karena Andi Ibrahim Masdar tentu sebagai mantan bupati, dia juga hadir dengan mengandalkan Polewali Mandar. Dia tentu akan berebut suara dengan kakak kandungnya di Polewali Mandar. Belum lagi, kita tahu Jenderal Salim Mengga juga adalah orang asli Polewali Mandar yang masih bersepupu atau masih berkeluarga dekat dengan Ali Bal Masdar, juga dikenal tokoh yang karismatik di Sulawesi Barat, terkhusus di Polewali Mandar, yang juga memiliki basis yang sangat real di Polewali Mandar. Kalau di Pilgub 2017 lalu, Suhardi Duka yang pada saat itu menggandeng mantan Bupati Majene, Kalma Kata, hanya mendapatkan 18% di Polewali Mandar. Saya yakin dengan Jenderal Salim Mengga yang menjadi wakilnya di Polewali Mandar, dia berpotensi mendapatkan suara 20-30% dengan bantuan basis real dari Jenderal Salim Mengga. Dan tentu itu adalah modal yang bagus karena itu berasal dari sebuah kabupaten yang DPT-nya paling besar di Sulawesi Barat. Nah, seperti itu. PHS pun kita tahu dia juga adalah putra Polewali Mandar. Jadi kasihan ini Polewali Mandar ini. Sekaligus juga membanggakan bagi orang Polewali Mandar karena ada 3-4 tokoh, 3 calon gubernur putra asli Polewali Mandar dan 1 calon wakil gubernur yang semua dari Polewali Mandar. Artinya dari sisi gembiranya maka sudah pasti Polewali Mandar memiliki perwakilan di gubernur maupun wakil gubernur di Pilgub 2024 ini karena 4 calon masing-masing ada putra Polewali Mandarnya. Tetapi yang rumitnya adalah karena masyarakat Polewali Mandar akan kebingungan. Dia cenderung kemana memberikan suaranya? Apakah tetap di ABM? Atau harus membagi ke AIM, harus membagi ke PHS, dan harus membagi ke Jenderal Salim Mengga? Tentu keempat tokoh ini punya masing-masing pendukung fanatik di Polewali Mandar. Nah, ini kita baru berbicara tentang Polewali Mandar. Mari kita bedah di luar Polewali Mandar, di luar Polman. SDK. Kita tahu SDK hari ini putrinya adalah Bupati Mamuju, yang saat ini kembali maju lagi sebagai bakal calon Bupati Mamuju. Ibu Sutina Duka. Tentu ada sedikit keuntungan dari SDK di Kabupaten Mamuju atau pusat ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini karena putrinya tentu merawat basis-basis suara yang telah dirawat, yang telah dibangun dan dirawat oleh SDK semenjak SDK menjadi bupati 2 periode. SDK pun sebagai anggota DPR RI yang sudah 2 periode karena terpilih kembali, tentu ikut bersama-sama dengan putrinya merawat basis-basisnya di Kabupaten Mamuju. Nah, di Majene pun kalau tidak salah kader Demokrat yang juga bupati incumbent adalah kader Demokrat dan tentu akan bekerja secara paralel dengan SDK. Dia pasti akan kerja bersama untuk merebut suara-suara signifikan di Kabupaten Majene. Nah, di Mamuju Tengah kita tahu saat ini W. Aras
W akan berakhir masa jabatannya dan mendorong putranya kembali maju menggantikan dia, itu Aras maju sebagai calon bupati, dan Arwan tentu sebagai putranya yang digandeng oleh ABM akan dibantu secara maksimal di basis suaranya di Mamuju Tengah. Nah, di sini kita tahu SDK tentu punya potensi juga untuk mendapatkan suara yang signifikan karena di Pilgub Gubernur 2017 lalu SDK pemenang di sana, tapi tentu alasannya karena W. Aras atau W yang merupakan ketua Golkar saat ini dulu masih kader Demokrat dan masih bersama-sama dengan Pak SDK, dalam arti kata menjadi tulang punggung suara SDK di Kabupaten Mating. Nah, di sini kita akan lihat apakah SDK yang berlawanan dengan W Aras ini akan mampu tetap meyakinkan pemilih-pemilihnya 2017 yang lalu untuk tetap memilih dia dengan kehadiran Arwan Aras ini. Tentu SDK akan sulit untuk mempertahankan lumbung suaranya 2017 lalu, tetapi sebagai tokoh yang berperan besar dalam memekarkan Mamuju Tengah ini, SDK pasti punya basis-basis yang real di Mamuju Tengah yang bisa menambah suara-suaranya untuk mencukupi target-target suaranya. Nanti kita lihat sebesar apa suara yang bisa direbut Pak SDK di sana. Seperti itu. Karena tentu Andi Ibrahim, Masdar, Hasanuddin Sokong, dan PHS dengan Ibu Eni Anggreni tentu juga pasti akan maksimal menggarap Majene, Mamuju, dan Mamuju Tengah. Nah, sekarang mari kita bedah Mamuju Utara atau Pasangkayu atau Kabupaten Pasangkayu hari ini. Di sini tidak ada kader tulen PDIP. Saya tidak tahu Hasanuddin Sokong ini di mana letak geopolitiknya secara real. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa di Pasangkayu pengaruh suku Mandar itu sangat kuat. Kemudian pengaruh orang-orang Bugis sangat kuat. Dan tentu pengaruh orang Mamuju. Ada 3 suku besar di sana yang memiliki pengaruh yang sangat luas, terkhusus suku Mamuju dan suku Mandar itu sendiri. 2017 lalu ABM berhasil mengalahkan SDK di sana dan menjadi kunci kemenangan ABM. Nah, tentu SDK harus belajar dari situasi 2017 lalu, tetapi ingat Jenderal Salim Mengga 2017 lalu maupun di Pilgub sebelumnya ketika dia maju di Mamuju Utara selalu mendapatkan suara yang cukup signifikan, yang tentunya ini akan sangat membantu dengan menggabungkan 2 gerbong suara, 2 basis suara, suara SDK dan Jenderal Salim Mengga yang berpasangan di Pasangkayu, yang kedua-duanya memiliki strong voters yang cukup bagus, yang ketika itu bisa mereka yakinkan untuk bersatu, maka potensi dia untuk bersaing merebut suara di Pasangkayu tergolong sangat besar. Nah, seperti itu. Di Mamasa, tentu Ibu Eni Anggreni ini akan berusaha menjadikan Mamasa sebagai basisnya. Walaupun 2017 lalu kalau tidak salah ingat, mohon maaf kalau saya salah ingat, SDK yang memenangkan suara di sana yang berpasangan pada saat itu dengan Kalmakata. Tetapi tentu situasi politik berubah-berubah. Tentu potensi Ibu Eni Anggreni untuk mendapatkan suara yang signifikan di Mamasa cukup terbuka. Walaupun semua tergantung pada 01-nya yaitu Prof. Hussein Sam. Prof. Hussein Sam ini tentu dituntut untuk bisa menjadi tulang punggung dari segi ketokohan, dari segi kos politik, untuk bisa melakukan kerja-kerja politik yang efektif, yang tepat sasaran, sehingga kehadiran PHS ini
itu bisa mewarnai pertarungan gubernur di Sulawesi Barat. Banyak yang menaruh harapan besar terhadap PHS ini hadir, itu membawa sebuah warna baru, membawa suasana baru, karena masih didominasi figur-figur lama selain dari dia. Tentu kehadiran dia diharapkan bisa menghadirkan sebuah pertarungan ide-ide, gagasan yang sesuai harapan masyarakat Sulawesi Barat. Sahabat dan sobat IPSO, saya tidak berani terlalu jauh berbicara tentang siapa yang paling kuat. Tetapi saya ingin menggambarkan secara kasar saja, belum saya ingin membuka secara detail seperti apa hasil survei PTIP di sana. Yang saya ingin gambarkan bahwa hari ini yang masih tertinggi secara menyeluruh masih didominasi oleh Alibal Masdar dan Arwan, kemudian disusul SDK, JSM, AIM, Hasanuddin, dan PHSNI. Ini susunan, artinya yang pertama sementara adalah ABM Arwan, kedua SDK JSM, ketiga AIM Hasanuddin, dan empat PHSNI. Tetapi pergerakan elektoral kemungkinan besar akan terjadi di bulan September, karena mesin-mesin politik para bakal calon gubernur ini baru bisa bekerja secara maksimal di September ini setelah mereka resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sehingga walaupun ABM masih teratas dari segi survei, SDK masih kedua dari segi survei, potensi dia untuk dikejar oleh AIM dan PHS masih cukup terbuka. Itu sangat tergantung seperti apa PHS dan AIM ini melakukan langkah-langkah dan kerja-kerja politik yang efektif. Karena tentu kelebihan ABM dan SDK, dia sudah memiliki basis yang real karena sudah pernah bertarung di 2017 lalu. Dan saya sudah menggambarkan tadi, mereka masing-masing memiliki pendukung fanatik sehingga saat ini mereka berada di dua besar dengan dukungan survei yang tertinggi. SDK harus belajar dari kekalahannya 2017 lalu, dan ABM harus mampu memaksimalkan mesin politiknya untuk mempertahankan dukungan suaranya seperti 2017 lalu, karena tentu kehadiran AIM, kehadiran PHS akan merubah suasana politik di Polewali Mandar, sehingga ABM harus bergantung di luar Polewali Mandar, yaitu di 5 kabupaten lainnya, karena mustahil dari ABM untuk bisa kembali mempertahankan suara-suaranya yang didapatkan di 2017 lalu dengan kehadiran Andi Ibrahim Masdar dan Prof. Hussein Sam yang juga adalah putra asli Polewali Mandar, apalagi AIM adalah saudara kandungnya. Dan dengan SDK berpasangan dengan JSM, Jenderal Salim Mengga, tentu SDK punya potensi menambah suaranya dari 2017 lalu di 2024 ini. Nah, tentu SDK pun tidak bisa serta-merta menganggap dirinya bisa mengamankan suara secara aman di Mamuju dan di Majene. Karena tentu Andi Ibrahim Masdar, Prof. Hussein Sam, dan ABM itu sendiri pasti akan memaksimalkan kerja-kerja politiknya juga di luar Polewali Mandar, terutama di basis-basis SDK, karena dia sulit untuk bisa menjadikan Polewali Mandar sebagai basis utama untuk bisa merebut suara yang signifikan, karena ketatnya perebutan suara di Polewali Mandar karena 4 tokoh berdarah asli Polewali Mandar. Nah, seperti itu. Ini yang bisa dulu saya sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Barat. Nanti di bulan depan saya akan cenderung berbicara tentang pergerakan elektoral. Seperti apa survei terbaru nanti dari Andi Ibrahim dengan pasangannya Pak Arwan Aras, SDK dengan pasangannya Jenderal Salim Mengga, AIM dengan pasangannya Hasanuddin Sokon, dan PHS Hendi dengan PHS dan Hendi Anggreni pasangannya. Nanti di bulan September bersama saya
Swadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.